Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabi war rasuli khairul anam wa 'ala alihi wa ashabihi hubbi misbahul dhalam. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kurma wan nujaba, sadatil ulama wa masyayikhil aizza, para alim, para kiai, sesepuh ini sepuh yang sama-sama kita ikuti apa yang menjadi fatwa serta mau'idhah hasanahnya. Yang saya hormati Dewan Kepengurusan, Dewan Asatidah Pondok Pesantren Darul Quran, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Sirajul Munir dari Pekanbaru, yang insya Allah akan memberikan mau'idhah hasanahnya khususnya kepada anak-anak Darul Quran yang masih dugal-dugal ini. Yang saya hormati Bapak pengurus NU mulai dari cabang, wakil cabang, ranting, wakil ranting, beserta banom-banomnya. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati para Bapak Ibu wali santri, khususnya anaknya yang diwisuda. Dan tak lupa teman-teman santri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bermuajahah, bermujalasah di dalam majelis yang insyaallah mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita pada saat ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbulan. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari masa yang hitam kelam menuju masa yang terang benderang seperti sekarang ini, yakni dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Dan semoga kehadiran kita pada saat ini menjadikan sababiahnya kita besok mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, dan mriki kawula minangkani salah satu dari Bani Zaid, yaitu muassis cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Darul Quran ini, yang mana sebetulnya saya sendiri masih awam, masih perlu banyak belajar. Untuk itu subilah kiranya para romo kiai, para masyayikh, para habaib untuk membimbing dan mengingatkan saya ketika salah. Dan pada saat ini anak-anak kita melaksanakan syukuran haflah tasyakur yang sudah dirangkai dari kemarin sore, yaitu bersama-sama membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444. Asyikh
Imam Ibnu Athaillah As-Sarkandari berkata, "Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha." Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka bersiap-siaplah untuk kehilangannya. Wa man syakara faqad qayyadaha biukuliha. Dan barang siapa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka bukan berarti itu sudah ending, sudah final, sudah selesai, sudah merasa cukup, akan tetapi ini hanya sebuah rasa wujud kecil kita, wujud kecil kita untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak kita mau belajar mengaji sampai akhir. Dan alhamdulillah pada saat ini anak-anak yang diwisuda Khatmil Yamboa berjumlah 31 anak. Yang satu dikarenakan keluarganya ada yang sakit, jadi yang ikut naik ke panggung yaitu 30. Lalu apa itu Yamboa? Yamboa adalah metode baca tulis dan menghafal Al-Quran, yaitu tata cara supaya anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang mana kitab Yamboa tersebut dikarang oleh Syekhina wa Murabbi Ruhina Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani, dan ditasheh oleh Romo Kiai Haji Ulinuha Arwani, Romo Kiai Haji Mansur Maskan, Romo Kiai Haji Sakroni Ahmadi, yang mana beliau-beliau ini sudah tidak diragukan lagi keilmuannya di bidang Al-Quran. Untuk itu sudah sewajarnya lah anak-anak kita ketika belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Yamboa. Dengan harapan saya sebagai santri beliau, yaitu bisa keluberan berkahnya ilmu-ilmu beliau-beliau tersebut, sehingga menular pada anak-anak kita yang sedang belajar. Dan adapun pada saat ini anak-anak yang menghatamkan Al-Quran yaitu berjumlah 6 anak. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfud ila sama'i dunia kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang memberikan manfaat dan mana yang memberikan madarat. Maka dari itu membacanya saja sudah termasuk suatu ibadah. Nabi berkata, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah syafi'ul musyafa', sang pemberi syafaat yang syafaatnya diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berkata, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya kelak besok di yaumul qiyamah Al-Qur'an akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Akan tetapi apakah dengan membacanya saja sudah cukup? Tentu tidak. Karena kita ini orang ajam yang kesehariannya menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, yang tidak tahu arti bahasa Arab. Yang orang Arab saja yang sehari-harinya menggunakan bahasa Arab, bahkan ketika tidur, ngego atau melindur itu menggunakan bahasa Arab. Itu saja ketika mau belajar Al-Quran masih menggurukan kepada guru yang benar-benar ahli, yang sanadnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Apalagi kita yang tidak tahu artinya. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru bihi ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini diturunkan sebagai kitab yang diberkahi. Supaya apa? Supaya tadabbur, tidak hanya dengan membacanya, tapi tadabbur, mengetahui arti-artinya dan lain sebagainya. Untuk itu masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang belum dipelajari, seperti halnya memahami ilmu nahwu shorof dan lain sebagainya. Para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah. Dan supaya anak-anak kita yang tadi diwisuda, supaya jangan lupa untuk menggeras Al-Quran. Dideras kalau bisa 3 kali khatam, kalau nggak bisa 1 minggu khatam, kalau masih nggak bisa lagi 1 bulan, nggak bisa lagi setengah tahun, nggak bisa lagi minimal 1 tahun sekali khatam. Karena Nabi sendiri, beliau setiap di bulan Ramadan itu memusyafahkan kembali Al-Quran yang telah diterima dari malaikat Jibril itu sebanyak 3 kali khataman. Otomatis kita sebagai umatnya hendaklah meniru setidaknya 1 kali khataman di bulan Ramadan, atau kalau bisa lebih. Karena dengan membacanya saja itu sudah mendapatkan pahala. Nabi berkata, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca kitabnya Allah, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak berkata bahwa alif lam mim itu adalah 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis tersebut diperkuat di dalam Al-Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah. Dan pada momen yang berbahagia ini, yaitu momen khatmil Quran,
yang mana apabila ada khatmil Quran itu doanya diamini oleh 60.000 malaikat yang insya Allah mustajabah. Untuk itu atas nama Pondok Pesantren Darul Quran saya minta doa dari para kiai, para masyayikh yang berkesempatan hadir pada saat ini untuk mendoakan pondok kita ini supaya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak didiknya menjadi anak yang soleh solehah, anak yang memahami Al-Quran dan berakhlakul karimah dan bermanfaat dunia hatta akhirah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para bapak, para ibu hadirin sekalian yang telah ikut mendoakan anak-anak kami. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala balasan yang lebih baik. Teriring doa jazakumullah ahsanal jazaan jazila fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam kafahuna qawli lakum ma'al afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.